Ya, kenapa Pak Ustadz? Karena ini kita belajar Al-Quran hadis. Ini ilmu gunanya untuk menyelamatkan kalian dunia dan akhirat. Ya. Nah. Kalau kita tak punya ilmu ini, tak selamat kita ilmu dunia dan akhirat. Makanya kita perlu belajar Al-Quran dan hadis. Pak Ustadz, kapan kita memakai ilmu ini? Sekarang atau besok? Kalau sekarang ini nggak mesti semuanya, tetapi harus mulai dari sekarang. Misalnya apa? Misalnya membantu orang tua, berdoa, gitu. Nih, kalian semuanya masih ada orang tuanya? Sama bersama Pak Ustadz, kita semua ada yang tidak, ada yang ada. Semua kita pasti akan mengalami hal-hal yang semua kita terkadang akan mengalami hal-hal yang tidak kita sukai. Kalau orang tua meninggal itu suka nggak gitu? Nggak ada yang orang tuanya meninggal. Tetapi Allah ciptakan kehidupan kita dunia ini, pasti Allah jumpai kita dengan hal-hal tersebut. Kematian tadi. Nah, sekarang bagaimana kita merespon, menanggapi, menyikapi kita supaya kita tetap menjadi hamba yang soleh di saat kejadian yang tidak kita sukai menimpa diri kita. Misalnya kecelakaan, hobi tak kita? Ada yang hobi patah tulang, patah berdarah-darah, hobi tak kita? Tidak ada yang hobi, tetapi kalau tiba saatnya mau tidak mau kita akan mendapatinya. Kalau mau masuk. Ya. Kemarin ada Ustaz ini ada ini saya tengok di video, ada anak sama ayahnya itu lagi nyari ikan. Pernah Ustaz dari sini? Belum. Itu lagi nyari ikan. Bayangkan. Orang tuanya, ayahnya tadi diapain? Makan buaya. Iya, dimakan buaya. Tetapi anaknya histeris. Tidak terima. Kalau tidak terima, ayah kita itu kalau meninggal dunia, kita yang dibutuhkan mereka itu semua nangis kita, sahdunya kita, kesedihan kita atau bagaimana? Dan kita sedih itu butuh tak alam balik lagi? Yang mereka butuhkan adalah doa. Ini amal tadi. Makanya ketika ada musibah-musibah itu, apalagi orang tua meninggal itu, ya kan, mesti kita hadiri dengan doa. Baca-baca ayat Al-Quran. Ya, kok bisa gitu Pak Ustaz? Itulah yang hanya bisa kita kasih nasi mau tak lagi? Kasih permen? Nah, apalagi aja bola kan. Nah, yang hobi kalian nggak bermain sama orang tuanya? Nggak pernah bulu tangkis sama orang tuanya? Nah, gitu kan? Banyak lah, gitu kan? Yang bisa dalam kita bersama, dalam bersama. Ya, nah, jadi kira-kira dalam amal soleh ini banyak tak orang yang melakukan amal soleh ini? Ada banyak, ada enggak? Ada banyak, ada yang di. Tapi kalau sekitar ini banyak atau kurang? Kalau daerah kita ini banyak atau kurang? Lumayan, jadi enggak. Kalau dulu anak Ustaz, kalau di zaman kita itu, kalau misalnya kalau kita percaya misalnya duit 50 juta di tengah jalan, kira-kira tuh masih ada enggak kalau rupanya? Ada 3 orang yang Tapi banyak kemungkinan akan diambil oleh orang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena orang tak lagi mau beramal soleh, akhirnya uang yang bukan haknya diambil. Kalau misalnya
ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya nggak ada. Nih, kalian tengoklah. Kena dengan ada yang tak banyak baca kisah Nabi Muhammad. Banyak. Hah? Nabi Muhammad itu kira-kira dia orang biasa atau orang yang luar biasa? Orang yang luar biasa. Bayangkan beliau seorang pemimpin negara. Tuh, kalian tahu? Beliau itu seorang pemimpin negara, orang yang terhormat, orang yang disegani kalau di zaman sekarang, ya kan? Tetapi beliau saking rendah dirinya, rendah hatinya, ya kan? Ada orang yang senantiasa meminta beliau, sudah tua dan buta lagi. Orang tua ini dah buta, sudah tua pula lagi. Beliau selalu dikasih makan. Kalau dia lapar tuh disuapin oleh siapa? Nabi Muhammad. Diumpatin oleh beliau, orang tua tadi. Oh, Nabi Muhammad tuh begini, pokoknya dibilang majelat-jelatnya semua. Nah, ternyata saat Nabi Muhammad sudah wafat, orang tua ini ternyata masih hidup. Digantikan oleh sahabat. Apa yang didapati? Sahabat ternyata menyuapinya, ya, agak kasar. Maka bertanyalah orang tua itu tadi, untuk kasar siapa kamu? Ternyata menyuapinya dia seorang sahabat yang dinamakan dulu Nabi Muhammad. Barulah dia tahu yang dia cela, yang dia jadi itu ternyata orang yang menyuapi dia jauh. Makanya apa? Maka sangat menyesal. Makanya apa Ustaz? Ketika ada kalian punya teman baik, itu kalian agak jangan ya teman-temannya tentang baik, ya kan? Kalian mau perhatiin, bisa kok? Ya, kalau bisa kita saling menghargai, kita harga. Kenapa? Karena teman yang baik itu sangat langka dijumpai. Malah kita saling bertengkar, saling mengejek. Kalau teman baik itu apa? Misalnya, kalau kalian akrab, kalian sering tidur di rumah teman, gitu kan? Tahu-taunya teman saya cerita, oh rupanya teman saya itu gitu, gitu kan? Banyak teman yang gitu. Kenapa? Karena teman dia itu ternyata suka membuka. Maka kalau mau jadi teman yang baik, jangan pernah ceritakan kejelekan ke teman, jangan pernah mengungkit kekurangan teman. Kenapa? Kita ini semua punya kekurangan atau tidak? Punya. Ustaz pun juga punya kekurangan. Itu tidak kalian. Maka kita supaya sempurna itu apa? Kita menutupi masing-masing. Ya, oke ya. Baik. Kembali kita hadis sedikit ya. Sedikit hadis. Ada dari kita ya. Ustaz, kenapa mesti ada dari Kenapa kita belajar ini? Harus ada dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Karena biar dengan itu asal. Apa lagi? Hah? Apa lagi yang lain? Apa lagi yang lain kira-kira? Ada lagi? Baik. Karena biasanya gini ya Pak Ustaz. Ketika ada orang menasihati kalian, berbuat baiklah dengan bermacam-macam yang sampainya. Nah, kira-kira orang yang memberi nasihat kalian itu, kalian menghormati atau enggak? Kebanyakan kalian menghormati, apalagi sudah dewasa. Kalian akan otomatis menghormati. Tetapi ternyata ada sebagian orang yang memanfaatkan
memperlakukan Nabi Muhammad seperti orang Nasrani. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Karena orang Nasrani. Apa yang terburuk bagi mereka? Itu memperlakukan Nabi mereka seperti itu. Tuhan, kenapa? Akhirnya disembah. Ya, disembah. Oh, disembah. Maka nggak boleh. Begitu juga kita terhadap Nabi Muhammad, nggak boleh kita. Begitu juga orang yang sering menasihati kita agar standarnya jangan terlampau menghormati, harus ada standarnya. Karena ada orang yang tidak ada batasnya. Misalnya kalau misalnya kalau salah, ada kan salah orang yang ada di TV kan pada satu yang wajar tak gitu? Sudah tidak wajar. Makanya kita punya sadar, makanya kita butuh Al-Quran dan hadis. Bagaimana cara menghormati yang seharusnya. Jadi bukan sembarangan. Ya, walaupun menghormati itu baik, tetapi kalau sudah melewati batas itu sudah tidak baik. Nah, baik. Makanya Nabi Muhammad itu bersandar terlampau memperlakukan beliau sama dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu saking terlampau menghormatinya Nabi Isa, akhirnya Nabi Isa bisa dijadikan sebagai Tuhan. Itu mereka bilang doa mereka. Minta mereka siapa? Jangan minta Tuhan Nabi ya, kan? Kenapa? Karena yang menghapus dosa, yang menerima taubat, yang bisa memberi pahala, yang apa lagi memutuskan kehidupan tadi hanya Allah. Ada yang lain, ada yang lain. Ya, baik. Kembali kita ke hadis. Kita pernah baca nih hadis nih. An Abi Hurairah nih. Tentang bagaimana soal ini. Apa hadisnya? Hah? Oh itu. Ya. Apa kata hadis ini? An Abi Hurairah. An Abi Hurairah apa maksudnya? Dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Sahabat Nabi yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad. Artinya apa? Orang ini menyaksikan dan apa dapat bersama dengan Nabi Muhammad. Sama dengan kalian. Nah, kalian itu bisa menatap ustaz besok. Adik-adik kita, anak-anak kita bisa menatap ustaz. Nggak tahu. Sama dengan kita tadi. Nah, sahabat dari itu yang bisa bertemu langsung dengan Rasulullah. Kita yang dinamakan sahabat. Ya, sahabat ada Abu Hurairah. Man Abi Hurairah radhiyallahu anhu bilang menanya Rasulullah, apa beliau bilang dengan Rasulullah? Kita mata Ibnu Adam. Kalau Ibnu Adam nih. Jam 11:17. Anak cucu Adam. Ya, kalau disebutkan anak cucu Adam itu siapa kira-kira? Kita ini termasuk anak cucu Adam atau bukan? Kita ini juga termasuk anak cucu Adam. Cuma bedanya kalau kalian belajar kemarin di apa namanya kelas 4 ya, Nabi Adam diciptakan dari ya tadi. Kalau kita diciptakan dari mana? Ya. Besok kita hidup selama-lamanya akan mati. Pasti kita akan mati. Nah, kalau kita mati, bisa tak lagi amal kita bertambah? Misalnya kita pengen berbuat baik nanti supaya kita
bisa masuk surga yang cepat, ya kan? Yang membuat kita masuk surga yang cepat itu amal yang baik. Nah, kita mau mempertanya amal baik kita. Nah, kalau kita sudah mati, bisa tidak kita nambah amal baik kita? Putus semua amal kita, ternyata masih kita dikasih keserempaan. Apa itu? Tiga hal. Maka mesti kita lakukan tiga hal ini sebelum kita mati. Sebelum kita mati, apa itu? Apa impaknya? Berinfak ke masjid dan gubernur. Apalagi membangun pendidikan Islam. Apalagi menyukai Al-Quran. Apalagi pokok banyak. Ya, maka kalau kita lakukan itu, ya kan, memperbaiki jalan, amal kita bacanya ada bukan? Tapi jalan berubah, terus maksudnya kita bacanya ada bukan? Apa jadi membangun jalan selama ada orang lewat situ untuk kebaikan kita dapat pahala, dapat tambah terus kebaikan kita. Apalagi ilmu yang bermanfaat. Kedua, nah, kalau kalian sudah bisa membaca Al-Quran, kalau ada dan punya adik, maka jangan pelit ajari adiknya belajar di kelas Al-Quran. Jangan pelit. Kalau kalian pelit, ilmu yang kalian punya tidak akan bermanfaat. Tapi kalau kalian ajarkan, maka ilmu yang kalian ajarkan akan bermanfaat. Walaupun kalian sudah mati, nanti kita sudah mati, kita tetap mendapat pahala. Selain apa? Waladhi bisa. Nah, ya. Kalau ini masih anak-anak atau sudah dewasa? Masih anak-anak. Nah, kalau kalian masih anak-anak, kalau kalian sayang sama orang tua kalian, dan orang tua kalian dikasih oleh Allah pahala yang banyak, maka kalian jadi anak yang soleh. Mulai jalannya Ustaz, doakan orang tua. Apa orang tua? Allahumma barik lana junubana wali walidaina sering-sering berucap. Kalau ada pertanyaan kita sudahi. Tapi sebelumnya ada pertanyaan? Boleh depan itu. Ada pertanyaan? Silakan dulu. Mana siapa ada kan? Ada pertanyaan? Kalian semua punya nomor Ustaz kan? Punya nomor Ustaz kan? Tanya lah. Terima kasih. Rasanya tidak pernah ya. Pertama gini sekali lah Ustaz. Dalam kehidupan ini memang gaya-gaya gini-gini tuh apalagi gaya macam mana lagi? Nah, itu enggak kok. Itu generasi kebiasaan yang sering dilakukan orang yang bukan orang yang Yahudi setelah membunuh
tanya sama Pak Ustadznya, boleh diskusi, boleh chat gitu ya, nggak apa-apa. Selama pelajaran yang bisa Ustadz jawab ya. Banyak kok yang tanya-tanya Pak Ustadznya. Hah? Kenapa bumi itu bulat? Bumi bulat? Ya, bumi bulat tapi bukan bulat sepenuhnya. Tahu kenapa? Dari bentuknya saja. Memang bumi ini bentuknya bulat. Nah, tapi yang ini, kalau sebesar ini pohon. Ini pohon ini. Ya. Kira-kira bulat betul atau enggak? Ya. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa kita sebut saudara? Itu tadi yang namanya gaya grafika. Dari banyak teori yang masuk akal, bumi itu bentuknya bulat. Ya. Kalau yang belum tahu itu nggak masuk akal. Kenapa? Kalau bumi itu datang, pasti ada ujungnya, pasti ada pinggirnya. Ya. Ya. Kalau bumi itu bulat, maka tadi ini masuk akal. Bumi bulat, matahari bulat, gitu kan? Ini matahari, kita miring sini. Nah, bulan, ini namanya satu bulan Arab. Ini bulan tahun Hijriah namanya, ini tahun Hijriah. Yang ini tahun Masehi. Itu yang guna kita sekarang tuh, perhitungannya. Ada siap yang malamnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kita baca semuanya. 1, 2, 3.